Ya, 10 pria ini tega pemirsa menyekap bahkan juga mencabuli seorang gadis remaja selama 3 hari berturut-turut. Selama itu pula para pelaku mencekoki korban dengan minuman keras dan mencabulinya secara bergilir. Ibu mana yang tidak pilu ketika putrinya yang hilang selama 3 hari pulang dalam keadaan tidak berbusana dan tidak berdaya. Ini adalah momen ketika orang tua NA mendatangi sebuah gubuk usang di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Tempat ini menjadi lokasi penyekapan dan pemerkosaan gadis berusia 15 tahun ini. Dari pengakuan NA, dia dicekoki minuman keras dan disekap selama 3 hari oleh 10 orang. Sepanjang masa itu, NA mengaku diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. 6 dari 10 pria yang mencabuli dan meruda paksa NA ditangkap polisi. 3 di antaranya ternyata masih anak-anak. Di depan penyidik, pelaku mengakui telah melakukan perbuatan tidak senonoh pada korban selama 3 hari berturut-turut. Di sana tuh ada orang pulau yang mungkin 6, Pak. 6? Yang Terus yang 4-nya lagi? cuman megang-megang. Megang-megang? Berarti 10 orang tuh ngelakuin semua. Itu digilir ya anaknya? Iya, Pak. Berapa hari gilir? 3 hari, Pak. 3 hari? Kamu sendiri udah berapa kali ngecabulin? 3 kali, Pak. Itu masih sekolah anaknya? Masih, Pak. SMP? Iya, Pak. Peristiwa keji yang dialami NA bermula ketika salah satu pelaku, D, yang masih buron mengajak korban nonton futsal. Ternyata itu hanya akal-akalan D. Dia menculik NA dan malah membawanya ke sebuah gubuk di mana sudah ada 9 pelaku lain. Dari situlah kejahatan sadis terhadap NA dimulai. Kasus terungkap setelah NA sadar dan berhasil melarikan diri. Orang tua lalu melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Dari Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara langsung mendampingi NA untuk mengatasi trauma yang saat ini dialami korban penyekapan dan pemerkosaan 10 lelaki tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara, Dina Prawitarini, mengatakan korban mengalami trauma mendalam dan bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Menurutnya, saat ini NA harus didampingi untuk memulihkan kondisi mentalnya, terlebih lagi gadis remaja itu masih sekolah dan perlu diperhatikan masa depannya setelah peristiwa mengerikan yang dialaminya. Dan mau bekerja saja nanti juga akan ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan. Tetap kita terus pantau perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya masih memerlukan, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memerlukan pendampingan baik dari psikolog sampai ke dokter jiwa pun nanti tetap kita dampingi. Terus nanti kita lihat, kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan karena akan ujian kan, bagaimana nanti sistemnya, apakah bisa ujian dari rumah atau bagaimana. Kemudian kedepannya lebih lanjut juga nanti kita lihat perkembangan MOU kita dengan kejaksaan yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Terkait pelaku yang masih di bawah umur tuh. Tadi Pak Kapolres sudah bilang, walaupun masih di bawah umur tapi karena kelakuannya seperti ini kan gitu, memang ancaman hukumannya 15 tahun. Walaupun memang mungkin tidak bisa disamakan antara yang memang sudah di atas usia anak-anak dengan yang masih di bawah umur. Mungkin nanti ada perlakuan. Ya, dan bagaimana kondisi anak korban pasca mengalami kejahatan yang begitu mengerikan? Kami coba ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Ibu Edi Puji Lestari, Ketua LSM dari Rumah Perempuan dan Anak RPA yang turut melakukan pendampingan pada korban NA. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Eni, terima kasih Bu Eni dan juga rekan-rekan telah melakukan pendampingan terhadap korban. Pertama-tama Ibu, kondisi baik fisik maupun psikologis dari korban saat ini seperti apa, Bu Eni?
saat ini kondisi korban benar-benar sangat trauma ya, sehingganya untuk melakukan komunikasi juga harus dilakukan pendampingan karena memang ada sempat akan melakukan bunuh diri juga, dan ini memang kita pihak keluarga ini benar-benar mendampinginya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari yang tidak diinginkan. Ya, traumanya nampaknya cukup mendalam ya Bu Eni ya. Untuk kondisi fisik Mendalam sendiri seperti sekali. apa Bu? Ya, kondisi fisiknya ya seperti itu karena memang perlakuan yang sangat tidak manusiawi yang sudah dilakukan oleh 10 orang, dan ini memang bisa dikatakan anak tersebut secara psikologinya untuk berkomunikasi juga memang tidak bisa mengatakan secara vulgar ya Mbak. Pastinya terasa masih sakit dan masih ada trauma yang sangat mendalam sekali. Jadi si korban memang saat ini untuk berkata juga tidak begitu banyak. Oke, sudah sejauh mana Bu Rumah Perempuan dan Anak atau RPA ini melakukan pendampingan kepada korban selama beberapa hari terakhir ini? Selama beberapa hari terakhir ini kita mengawal sampai dengan proses hukum, dan ini juga hasil kerjasama tidak hanya dengan kami, dari pihak terkait juga melakukan pendampingan kasus ini sampai dengan ke ranah hukum, dan sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan pihak korban dan orang tua terkait dengan apa yang sudah dirasakan, dan kedepannya kita akan terus mengawal sampai dengan selesai terkait dengan kasus ini. Ya, Bu Eni, tadi Anda jelaskan bahwa kondisi psikologis dari korban ini betul-betul mengalami trauma yang begitu mendalam, bahkan komunikasi pun juga masih belum bisa dilakukan oleh korban dengan orang-orang di sekitarnya. Upaya apa yang kemudian dilakukan oleh RPA untuk bisa paling tidak meminimalisir rasa trauma dan juga mengembalikan psikologis dari korban, mengingat korban ini masih SMP ya Bu ya, masih menjalani sekolah? Silakan Ya, Bu Eni. masih SMP kelas 3 ya. Untuk saat ini kami coba melakukan dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan bullying dan sosialisasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak, sehingganya si anak masih terus semangat terhadap teman-teman di sekitar maupun di masyarakat sekitar. Dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dan sekolah, dan kita sudah berencana melakukan sosialisasi di sekolah dalam waktu, mudah-mudahan sebelum ujian ini kita bisa ke sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman korban. Sehingganya korban merasa kuat. Ya, dan bisa diterima, dirangkul begitu ya Bu ya, oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat. Betul, betul, iya. Ya, tapi kalau terhadap korban sendiri Bu, apa yang kemudian sudah bisa digali oleh RPA, apa yang dikomunikasikan, disampaikan oleh korban dengan peristiwa yang begitu mengerikan 3 hari terakhir tersebut? Ya, kalau kasus pendampingan ini kan memang dilakukan oleh tim kami di lapangan melalui Mbak Ratna Susanti dan teman-teman yang ada di lapangan untuk mendampingi kasus ini, dan untuk berkomunikasi dengan korban sampai saat ini kita melakukan komunikasinya dengan orang tua dan keluarga terdekat gitu. Oke. Dan tadi sempat disampaikan, betul ya Bu ya, ada upaya bunuh diri dari korban karena depresi. Bisa diceritakan Bu mengenai hal ini? Ya, sejauh ini yang sudah dialami dengan korban itu kan memang kondisi dalam dikasih obat miras ya, supaya mabuk 3 hari tidak makan dengan lemas terus, dan sempat dilakukan sodomi juga oleh pelaku, sehingganya ini sodominya memang luar biasa dan terasa sakit juga ini. Jadi memang korban benar-benar merasakan hal-hal yang
di luar dugaan karena posisi memang tadi yang sudah disampaikan juga oleh pihak kepolisian, memang dijemput oleh oleh teman-teman pacar temannya, itu tetangganya, kebetulan tetangga desa itu yang mengajak pulang bareng gitu loh. Padahal dia sudah sempat pesan ojek, tapi temennya mengajak untuk teman pacarnya ini mengajak untuk pulang bareng, sehingga dia mau dan diajak dengan tahu-tahu sudah ada di gubuk dan di perbukitan, nah, seperti itu. Baik Bu Eni, terakhir singkat saja Bu Eni. Beberapa orang. Ya, harapan seperti apa Bu Eni, baik terhadap korban maupun para pelaku, singkat saja, silakan. Harapannya semua masyarakat yang ada di sekitar itu tidak membuli korban, dan hari ini bagaimana kita memberikan support terhadap korban sehingganya korban mendapatkan hak-hak anaknya, di mana hak anak yang harus didapatkan yaitu hak perlindungan untuk sekolah dan lain sebagainya, dan kepercayaan diri. Baik, kami turut prihatin dengan kondisi ini. Salam untuk korban dan juga keluarga di sana, Bu Eni Puji Lestari. Terima kasih banyak atas waktunya, Ketua LSM Rumah Perempuan dan Anak RPA Lampung. Salam sehat untuk Anda. Terima kasih, Mbak.